Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan iOS terbaru yang udah dirilis sama Apple, yaitu iOS 17.3 beta yang ketiga. Ini adalah lanjutan dari beta 2 kemarin yang sempat di take down ya, sempat diambil ulang, sempat ditarik ulang sama Apple. Sekitar 1-2 jam dirilis baru ditarik lagi sama Apple karena memang ada isu bugs yang cukup mengkhawatirkan ya untuk para pengguna Apple device di luar sana. Makanya Apple nggak mau ambil risiko dan di take down lah si iOS 17.3 beta 2 kemarin. Dan ternyata tidak dirilis ulang di minggu ini, melainkan digantikan dengan 17.3 yang beta ketiga. Dan ini udah gue update juga di iPhone utama gue, iPhone 15 Pro. Kira-kira apa aja sih yang baru di dalamnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini dia iOS 17.3 beta yang ketiga. Ini gue update di iPhone 15 Pro gue, iPhone utama, dan gue mendapatkan size update-nya tuh sebesar 600 MB-an lah ya. Tepatnya di 649,3 MB. Ini cenderung kecil ya, karena memang posisi awal gue tuh sebenarnya nggak di beta 2 ya, ada di beta 1, karena memang di takedown nggak bisa update. Gue posisi awal di beta 1, 17.3 beta 1, dan gue mendapatkan size update-nya tuh cukup kecil, 600 MB-an, karena memang update-nya cukup minor di 17.3 beta 3 ini. Kemudian kita akan masuk dulu ke bagian build number-nya. Kita ke bagian general, about, di bagian iOS version sini 17.3. Untuk build number-nya yaitu 2125044A. Jadi untuk kalian yang mau update ke 17.3 beta 3, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di HP gua ini. Kemudian kita akan cek untuk iPhone storage dari iPhone 15 Pro gua, yang mana ini adalah 128 GB. Kita akan cek untuk sistem datanya, gua mendapatkan di angka 8,83 GB, yang mana ini standar ya, dibilang besar enggak, dibilang kecil juga enggak, karena memang nanti akan berubah juga untuk sistem datanya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk sistem data dari iPhone kalian tuh kadang naik, kadang turun, itu biasa ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan sekarang kita berbicara mengenai apa aja yang baru di 17.3 beta 3 ini. Sebenarnya untuk poin utama dari updatean beta 3 ini adalah untuk perbaikan bugs ya di 17.3 beta 2 kemarin. Jadi buat kalian yang memang udah terlanjur update ke 17.3 beta 2, jadi beberapa jam dirilis langsung di-update, itu memang ada isu bugs ya di dalamnya pada saat kalian update ke 17.3 beta 2. Ada beberapa pengguna yang mengalami bootloop pada iPhone-nya, jadi pada saat di-update baru masuk ke home screen tuh memang nggak ada, jadi langsung blank hitam gitu aja. Dan setelah ditelusuri ternyata ada solusinya di bagian touch ini, di bagian bawah sini ada back tap. Kalau kalian posisinya on, kemungkinan besar ada isu bootloop tadi di 17.3 beta 2. Jadi solusinya selain dengan cara hard reset di iPhone kalian juga perlu untuk menonaktifkan fitur back tap di sini. Jadi memang untuk fitur back tap ini ada dua ya, double dan juga triple tap. Kalian bisa nonaktifkan aja keduanya, supaya kalau misalnya ada isu bugs di iOS kedepannya bisa paling nggak teratasi dengan fitur back tap tadi. Tapi memang untuk isu bugs di 17.3 beta 2 kemarin itu nggak terjadi untuk seluruh pengguna Apple device ya. Ada beberapa yang memang dia lancar-lancar aja, aman-aman aja pada saat update. Cuman memang isunya sih kebanyakan ada di iPhone 14 dan juga iPhone 15 series ya, 14 Pro dan juga 15 Pro series juga. Sayangnya gue nggak kedapatan update ya, kalau misalnya gue kedapatan pasti gue update langsung ke iPhone 15 Pro. Karena memang gue mau share ke kalian untuk 17.3 beta 2, tapi ya apalah daya gue nggak mendapatkan update-nya, keburu di take down. Jadi kita langsung loncat aja ke 17.3 yang beta ketiga ini. Selain itu, Apple juga merilis Apple Vision Pro ya, untuk pre-ordernya tuh ready di 19 Januari, itu kalian bisa pre-order langsung. Dan untuk ready stocknya ada di 2 Februari 2024. Jadi untuk Apple Vision Pro yang udah dibicarakan 1 tahun lalu, sekarang udah terrealisasi di awal tahun 2024 ini. Dan tentu itu berkaitan juga dengan fitur spatial video yang ada di iPhone 15 Pro series ya, yang mana itu akan lebih berguna pada saat Apple Vision Pro dirilis resmi sama Apple. Untuk fitur baru lainnya sebenarnya ini udah ada di 17.3 beta 1, cuman udah diimprove sama Apple di beta 3 ini, yaitu adanya Stolen Device Protection. Kalau misalnya kita pergi ke Face ID, lalu kita scroll ke bawah seperti ini, nah di sini ada Stolen Device Protection, ini posisinya gua aktifkan. Yang mana tuh sekarang diimprove lebih matang lagi sama Apple. Sekarang tuh iPhone kalian diberikan proteksi tambahan ya dari orang yang mungkin kalian nggak kenal, atau mungkin iPhone kalian tuh dicuri.
yang kalau memang dia tahu passcode dari iPhone dan juga password dari iCloud kalian, sekarang tuh harus ada verifikasi Face ID dulu. Jadi memang yang namanya muka kan pasti cuma satu, nggak akan bisa untuk orang yang lain. Jadi tentunya itu akan lebih aman untuk iPhone kalian kalau misalnya ada di tangan pencuri atau memang orang yang kalian nggak kenal. Kalau memang dia tetap berusaha untuk mencoba dan nggak bisa, nantinya Apple akan kasih penundaan selama kurang lebih 1 jaman sampai benar-benar diverifikasi oleh pemilik aslinya. Jadi kesimpulannya kalau memang iPhone kalian tuh ada di tangan yang memang kalian nggak kenal atau mungkin dicuri, paling nggak kalian tuh ada waktu 1 jam dari verifikasi Face ID tadi. Jadi dalam waktu 1 jam itu kalian bisa nge-lock iCloud kalian atau mungkin melacak iPhone kalian tuh ada di mana. Dan tentunya itu akan lebih berguna ya dalam mengunci dan juga menemukan iPhone kalian yang hilang tadi. Next, sebenarnya udah ada juga di 17.3 beta 1, yaitu ada fitur Collaborate yang udah rilis ulang dari 17.2 beta 1 kalau nggak salah. Itu sekarang ada di 17.3 beta 1 dan di 17.3 beta 3 ini diimprove lebih mateng lagi oleh Apple. Buat kalian yang belum tahu, fitur Collaborate ini kalau misalnya kalian punya lagu-lagu favorit atau mungkin kalian mau berbagi lagu-lagu playlist yang ada di iPhone kalian ke teman-teman kalian yang menggunakan iPhone juga, itu bisa banget dengan cara fitur Collaborate ini. Tinggal daftarkan aja teman kalian di bagian sini. Ini juga udah gue daftarin untuk iPhone gue yang satunya, ini iCloud yang berbeda ya. Jadi misalnya kalau kalian mau dengan iCloud yang sama bisa, ataupun iCloud yang berbeda pun juga bisa. Dan untuk lagu-lagu yang udah dimasukkan ke Collaborate tadi, sekarang bisa juga kita berikan untuk reaction emoji di sini. Seperti itu, jadi lumayan unik ya untuk 17.3 beta ketiga ini. Kalian bisa sesuka kalian untuk kasih emoji-emoji pilihan kalian di sini, dan tentunya akan muncul juga di Collaborate teman-teman kalian tadi. Dan yang terakhir itu ada wallpaper baru, cuman nggak ada di bagian pengaturan. Ini itu adanya di website Korea Selatan, yang mana Apple tuh baru aja ngerilis Apple Store di sana di Korea Selatan. Dan dia menampilkan wallpaper baru di sini. Kalian bisa atur aja untuk iPhone, bisa untuk iPad, untuk MacBook, tinggal sesuaikan aja di sini. Kalau udah tinggal pasang dan juga sesuaikan di Apple device kalian. Ini contohnya gue udah pakai wallpaper baru dari Apple Store di Korea Selatan, dan menurut gue cukup bagus sih untuk wallpapernya. Oke, untuk hal yang baru sebenarnya minim banget ya, karena memang update-annya minor, cuma 600 MB-an aja. Lebih ke perbaikan bugs yang lebih intens tadi di 17.3 beta 2 yang cukup menghebohkan dunia per iOS-an kemarin. Jadi wajar aja kalau misalnya emang Apple nggak kasih fitur-fitur baru di 17.3 beta ketiga ini. Untuk performa sebenarnya penggunaan gue ringan-ringan aja ya, dan memang ini baru gue update, gue belum bisa kasih tahu lebih detail untuk performa dari 17.3 beta 3 ini. Tapi kalau untuk suhu dari bodinya ini nggak panas ya, anget juga nggak. Gue nggak tahu juga kalau untuk main game seperti apa karena baru aja gue update. Tapi seharusnya sih nggak akan ada isu overheat lagi ya seperti yang ada di 17.1 kemarin. Semoga aja itu nggak terjadi. Dan kalau misalnya kalian udah update juga ke 17.3 beta 3 ini, kalau memang ada bugs atau mungkin plus point dari iOS terbaru ini, bisa share aja di kolom komentar. Oh ya, untuk Geekbench gue udah tes juga untuk single core multi-core dari CPU dan GPU-nya di 17.3 beta 3 ini. Gue mendapatkan single core-nya tuh di angka 2906, dan untuk multi-core-nya 7233 ya. Ini 17.3 yang beta ketiga. Ini sayangnya gue nggak ada yang beta kedua, jadi untuk compare-nya di beta 1 itu gue mendapatkan 2951 untuk single core-nya. Dan untuk multi-core-nya 7386, ini untuk multi-core-nya, jadi memang ada penurunan sedikit dari 17.3 beta 1 ke 17.3 beta 3. Sementara untuk GPU benchmark-nya gue udah tes juga di sini 10 Januari untuk 17.3 beta 3. Gue mendapatkan di angka 27.451, sementara di beta 1 kemarin di 27.265, jadi ada peningkatan ya dari beta 1 ke beta 3. Kemudian untuk baterai health di sini gue masih ada di angka 100%. Kalau kalian penasaran dengan cycle count dari iPhone gue, itu cukup banyak ya, ada di angka 148 kali gue udah ngecas dari 0 sampai 100. Jadi mungkin ini termasuk yang terbanyak juga ya kalau misalnya kalian punya 15 Pro atau Pro Max atau 15 series yang udah lebih dari 148 cycle count, coba kabarin ke gue. Untuk baterai life-nya sebenarnya baru aja gue update, tapi untuk gambaran aja di sini untuk 24 jam terakhir ini penggunaan gue. Jadi untuk screen on time-nya tuh gue mendapatkan di angka 10 jam, cukup besar, dan nggak bisa dijadiin patokan juga untuk baterai life dari keseharian gue, karena memang ini baru aja gue pakai untuk iOS-nya, baru aja gue update. Tapi sebenarnya untuk harapannya sih nggak muluk-muluk ya, semoga aja baterainya nggak boros, terus pada saat dipakai kamera atau mungkin main game itu nggak panas lagi seperti di 17.1 kemarin. Dan sebenarnya memang itu aja sih harapannya, nggak muluk-muluk untuk 17.3 beta 3 ini, karena memang
memang nanti kalau untuk updatean di 17.3 yang versi resminya itu, feeling gue sih banyak yang menunggu ya. Banyak yang bilang untuk updatean iOS 0.3 itu updatean yang paling stabil, paling bagus lah, jadi banyak yang nunggu juga. Semoga aja itu terrealisasi di 17.3 yang versi resmi nanti. Oke, untuk updatean selanjutnya di 17.3 RC ya, mungkin nggak ada beta 4, itu di tanggal 16-17 Januari. Dan untuk updatean yang 17.3 resminya itu kemungkinan ada di tanggal 22 atau 23 Januari 2024. Jadi kalian tinggal tunggu aja updatean yang versi resminya. Saran gue kalau misalnya kalian nggak berani untuk update ke 17.3 yang versi beta, mending kalian nunggu aja untuk updatean yang versi resminya daripada beresiko seperti di 17.3 beta 2 kemarin. Ya, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Memang nggak ada updatean yang major dari 17.3 beta 3 ini. Tapi semoga aja semua informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.